Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tali temali. Nah, sebelum kita membahas tentang tali temali, marilah kita berdoa membaca Suratul Fatihah agar apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Nah, mengenal tali temali, kita sudah mengenal mulai dari tingkat MI atau dasar. Ya, saya akan mengulas sedikit tentang dasar-dasarnya di tali temali. Nah, apakah itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita campur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Nah, ini perbedaan antara tiga itu tadi, yaitu tali, simpul, dan ikatan. Tali itu bendanya, simpul antara tali dengan tali, ikatan yaitu tali dengan benda yang lain. Nah, tali temali adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang teknik penggunaan tali, simpul, dan ikatan beserta cara perawatannya. Jadi semua barang itu pasti ada tata cara untuk perawatannya. Dari segi kebersihannya, tata letaknya, lokasi bendanya, dan lain sebagainya. Beberapa jenis tali atau tambang: tali kapas, tali ijo, tali plastik, permantel rope, webbing, dan lain sebagainya. Bagaimana cara merawat tali? Yang pertama, simpan tali pada tempat yang tidak lembab agar tidak mudah lapuk. Letakkan pada tempat tertentu sehingga pada saat diperlukan kita mudah untuk mengambilnya. Apabila tali tersebut basah, sebaiknya cepat dikeringkan pada sinar matahari. Usahakan gulungan tali mudah untuk dilepas. Jadi setelah kita menggunakan tali, kita sudah membongkar ambiknya tali, kita harus mengembalikan seperti semula walaupun tidak seperti 100% kita saat beli. Simpul tali dengan tali. Nah, ini beberapa jenis simpul ya. Ada simpul ujung tali, simpul mati, simpul anyam berganda, simpul kembar, simpul erat, simpul kursi, simpul lasso. Simpul ujung tali fungsinya agar pintalan tali tidak terlepas. Nah, ini simpul mati, fungsinya untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering, gitu bentuknya ya. Nah, ini simpul anyam. Simpul anyam berganda. Fungsinya untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Simpul kembar. Fungsi untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dalam keadaan basah atau licin. Simpul erat. Fungsinya untuk mendekatkan untuk memendekkan tali. Simpul kursi. Untuk mengangkat orang pingsan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Biasanya ini bisa digunakan untuk tandu jika tidak ada tongkat atau lain sebagainya. Simpul lasso fungsinya untuk menjerat binatang. Nah, ini yang suka berburu pada masa itu di hutan. Nah, ikatan yaitu tali dengan kayu atau tiang. Beberapa jenis ikatan: ikatan pangkal, jangkar, tiang, tari, tambat, palang, cangga, silang, dan ikatan kaki tiga.
Nah, ini bentuknya dan fungsi maupun gambarnya. Ikatan pangkal. Fungsinya untuk mengikatkan tali pada tiang atau kayu, dapat pula digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu ikatan atau kunci biasanya. Ikatan tiang. Fungsinya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa. Misal, mengikat leher binatang agar tidak tercekik. Biasanya ada di kuda yang pernah kita ketahui pada umumnya. Nah, kemudian ikatan jangkar. Fungsinya untuk mengikat pada tongkat pada saat membuat unsungan atau tandu dan lain sebagainya. Ikatan tarik. Fungsinya pertama, untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membuka kembali. Yang kedua, untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Ikatan tambat. Fungsinya untuk menyeret balok dan sebagainya. Ikatan palang. Untuk mengikat ujung tongkat yang horizontal dan diagonal atau palang. Ikatan canggah. Untuk menyambung dua buah tiang atau membuat canggah atau tiang bendera. Sama saja, ya. Ikatan silang. Untuk mengikat dua buah tiang yang bersilang. Ini biasanya kalian akan menjumpai nanti pada masa materi atau praktek pembuatan tiang bendera, perahu, kapal, Garuda, dan lain sebagainya. Ikatan kaki tiga. Ini adalah fondasi untuk membuat tiang bendera. Tali temali adalah hal yang sangat sakral ketika berpetualang di alam bebas karena menyangkut keselamatan jiwa seseorang. Olehnya itu diperlukan pemahaman dan latihan penggunaan tali secara rutin sebelum berangkat berpetualang di alam bebas, khususnya jika ingin mengunjungi daerah pegunungan. Jadi adik-adik, materi tali temali ini nantinya akan berpengaruh besar ke saat kalian ketika teman kalian mengajak berwisata di pegunungan atau goa atau yang lain sebagainya. Bahkan outbound pun pasti akan perlu menggunakan ilmu tali temali. Jika kalian salah teknis atau salah perputaran tali temali itu, maka nyawalah yang taruhannya. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya lewat WA saya atau di grup. Nah, jangan lupa untuk absensi di kolom komentar ya. Kemudian, tugas kalian adalah membuat video, membuat pioneering jemuran. Dari apa? Bisa dari tongkatnya tusuk sate atau pensil memakai benang jahitan. Nah, jika masih kurang jelas tugasnya bisa ditanyakan lewat grup. Ya. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.